Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefania Safira dengan NIM 19041111535 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan pada mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan dengan dosen pengampu Ibu Santi Wisuda Sidaurep SPI MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungi laut, yaitu Penicillium sp. Pertama adalah fungi laut. Fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut, atau tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Fungi laut memiliki karakteristik morfologi dan taksonomi yang berbeda dengan fungi terestrial atau geofungi maupun air tawar. Fungi laut dapat dibedakan menjadi fungi obligat dan fungi fakultatif. Fungi laut obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya dalam air, bisa hidup di lingkungan dengan salinitas yang tinggi. Sedangkan fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Salah satu fungi laut adalah Penicillium sp. Penicillium sp yang sangat berperan penting dalam lingkungan alam seperti pada produksi makanan dan obat. Penicillium ini menghasilkan penisilin yang digunakan sebagai antibiotik yang dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri dalam tubuh. Penicillium sp atau dari Penicillis latin yaitu kuas adalah genus jamur Ascomycetus. Spesies Penicillium adalah jamur tanah di mana-mana, lebih memilih iklim sejuk dan ada jika bahan organik tersedia. Umumnya dikenal sebagai cetakan dan merupakan salah satu penyebab utama pembusukan makanan. Banyak spesies yang menghasilkan mitotoksin sangat beracun. Beberapa spesies memiliki warna biru. Biasanya tumbuh pada roti tua dan memberikan tekstur fuzzy biru. Morfologi dan klasifikasi Penicillium sp. Morfologi. Penicillium sp secara mikroskopis memiliki bentuk konidiofor yang khas. Konidiofor muncul tegak dan bercabang mendekati ujungnya. Penicillium sp memiliki konidiofor bercabang secara melingkar, baik tunggal maupun ganda, dan menyerupai bentuk percabangan semak-semak. Konidia dihasilkan di ujung dalam rangkaian, bentuknya bulat. Konidiofor yang menjari dan terdapat 2-3 hifa percabangan. Berikut adalah klasifikasi dari Penicillium sp beserta gambarnya. Patogenisasi. Mekanisme pengendalian Penicillium sp terhadap patogen pada umumnya adalah dengan cara kompetisi di dalam tanaman inang dan kemampuannya dalam memproduksi antibiotik. Penicillium sp dapat melindungi biji kacang polong dengan cara membentuk lapisan hifa, menyerubungi biji, dan memanfaatkan eksudat yang dikeluarkan oleh biji sebelum digunakan oleh patogen. Reproduksi. Penicillium sp adalah jamur yang berkembang biak secara seksual dengan membentuk konidium yang berada di ujung hifa. Setiap konidium akan tumbuh menjadi jamur baru. Konidium berwarna kehijauan dan dapat hidup di makanan, roti, buah-buahan busuk, kain, atau kulit. Epidemiologi. Penicillium sp merupakan mikroorganisme yang penyebaran sporanya dilakukan dengan bantuan air dan angin. Beberapa spesies Penicillium memproduksi racun pada makanan atau pakan ternak, yang menyebabkan keracunan pada manusia dan binatang. Penicillosis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Penicillium marneae. Kemungkinan penularan terjadi dari tanah dan tampaknya lebih sering terjadi pada musim hujan. Selanjutnya adalah ciri-ciri Penicillium sp. Yang pertama, hifa bersekat atau bersepta. Yang kedua, miselium bercabang, biasanya tidak berwarna, konidiophora bersekat dan muncul di atas permukaan. Berasal dari hifa di bawah permukaan, bercabang atau tidak bercabang. Kepala spora terbentuk seperti sapu dengan sterigmata muncul di dalam kelompok. Yang keempat, konidium membentuk rantai karena muncul satu persatu dari sterigmata. Selanjutnya, konidium pada waktu masih muda berwarna hijau. Yang terakhir, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan ketika sudah tua. Yang terakhir adalah fase pertumbuhan. Yang pertama, fase lak, yaitu fase awal yang muncul ketika mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Yang kedua, fase eksponensial, yaitu fase ketika sel mulai aktif membelah diri dengan waktu generasi yang panjang. Yang ketiga, fase stasioner, yaitu fase ketika jumlah mikroorganisme di dalam kultur tidak mengalami pertambahan maupun pengurangan, sehingga membentuk keseimbangan. Yang terakhir itu fase kematian, fase ketika sebagian besar sel di dalam kultur mengalami kematian dan lisis karena sel kehabisan nutrisi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.